Nah, teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan cara-cara saya bagaimana ketika saya melakukan okulasi untuk tanaman durian. Sebelum itu, teman-teman, di hadapan saya ini adalah pohon atau tanaman durian yang sebelumnya saya sudah lakukan okulasi dan entrisnya itu diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Nah, untuk itu teman-teman, jika ingin melakukan okulasi, diwajibkan ya pengambilan entrisnya itu diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Nah, walaupun teman-teman untuk tanaman durian ini yang di hadapan saya ini belum pernah berbuah, ini boleh saja kita lakukan atau pengambilan entris yang dari tanaman durian ini teman-teman. Karena ini tanaman durian yang sebelumnya saya sudah lakukan okulasi dan bibit tersebut itu sudah pernah berbuah. Nah, sebelum saya keliling-keliling cari entris ya teman-teman yang sesuai, perhatikan saja teman-teman cara-caranya supaya teman-teman tidak gagal atau tidak keliru dalam pengambilan entris yang baik untuk dilakukan okulasi. Karena teman-teman entris itu salah satu faktor yang paling wajib ya supaya ketika teman-teman melakukan okulasinya itu tidak gagal atau tidak membusuk. Mari teman-teman kita sambil pulah pilih cari entris yang baik. Nah, untuk pengambilan entris teman-teman, karena di sini tidak ada ya, saya akan ke atas. Jadi untuk pengambilan entris itu wajib diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah, teman-teman. Sambil jalan ya, sambil kita cari tanaman durian atau entris yang bagus. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk entris yang paling penting itu diambil ketika teman-teman melihat kondisi daun. Nah, seperti ini. Kondisi daunnya itu sedang, tidak teman-teman, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Nah, penting untuk di bagian mata tunas seperti ini. Kelihatan teman-teman. Nah, seperti ini sudah ada keluar kecil seperti ini. Ini paling bagus untuk dilakukan okulasi. Nah, bisa juga teman-teman untuk pengambilan entrisnya yang patah seperti ini, tapi jangan yang baru ya teman-teman, patahnya tidak masalah. Kalau seperti ini bagus teman-teman, karena untuk di bagian ujung atau pucuknya itu patah tapi sudah mengering, itu boleh saja teman-teman dilakukan pengambilan entris. Jangan mengambil entris yang seperti ini walaupun mata tunasnya sudah keluar seperti ini di bagian pucuknya, karena dari kondisi daunnya itu masih muda teman-teman, tidak boleh ya. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini juga kelihatan kondisi daunnya, bagian pucuknya itu masih muda. Nah, jika teman-teman melakukan pengambilan entris dalam kondisi yang seperti ini atau masih muda bagian daunnya ini akan rentan membusuk untuk di bagian entrisnya tersebut ketika teman-teman melakukan pelilitan atau penyungkupannya dikala proses penempelan tersebut. Nah, untuk entris ini saya akan ambil dan yang saya akan lakukan okulasi untuk tanaman durian. Oke, mari kita ke tempat di mana saya akan melakukan okulasi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini saya menggunakan 2 mata tunas. Oke. Mari teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan. Ketika teman-teman melihat kondisi batang seedling ya seperti ini. Nah, di hadapan saya ini ada 2 batang seedling yang saya sebelumnya sudah tanam di lahan. Langsung ya teman-teman, ini dari biji. Bisa dilihat kan perbedaannya, kelihatan ya. Ini berwarna kopi susu, coklat kopi susu, dan ini coklat agak kegelapan ya teman-teman. Nah, untuk pengambilan seedling itu sangat penting sekali. Kalau dibilang nomor 1 itu paling nomor 1 ya teman-teman untuk pemilihan seedling yang baik dan sesuai. Nah, supaya ketika teman-teman melakukan penempelannya itu langsung bisa berhasil ya teman-teman. Tidak gagal lagi ya teman-teman, seperti itu. Nah, pengambilan seedling yang baik itu dilihat dari kondisi batang dan pertumbuhannya teman-teman. Jika batangnya itu sakit atau pertumbuhannya kurang baik, teman-teman jangan mengambil atau melakukan okulasi di tanaman durian tersebut. Itu penting ya teman-teman. Nah, karena di sini ada 2 batang ya teman-teman, salah satunya kurang baik seperti ini, kelihatan tua ya teman-teman, kurang pertumbuhannya kurang baik, maka saya tidak akan lakukan okulasi untuk tanaman durian yang ini. Dan untuk di bagian yang samping ini teman-teman, saya akan lakukan okulasi karena dari kondisi kulit atau dari kondisi pertumbuhan tanaman durian itu sangat baik sekali ya teman-teman. Nah, perbedaannya seperti ini kelihatan. Nah, untuk itu tanaman durian atau pohon yang ini atau seedlingnya ini saya tidak akan lakukan okulasi, dan untuk itu saya akan lakukan okulasi untuk pohon durian atau tanaman durian yang ini ya teman-teman, untuk saya lakukan okulasi karena dari kondisi batangnya itu sangat sehat sekali, pertumbuhannya juga
sangat cukup baik sekali dibandingkan yang kiri ini ya teman-teman, seperti itu. Mari gimana caranya teman-teman supaya kita berhasil melakukan okulasi untuk tanaman durian ini supaya tidak gagal dan cepat menempel ya teman-teman. Untuk melakukan okulasinya teman-teman, pilihlah atau carilah batang duriannya atau seedlingnya itu yang lurus ya teman-teman. Untuk di bagian penyayatannya itu. Nah, untuk entrisnya karena saya sudah memilih tadi ya teman-teman. Ambillah semua daun seperti ini, gundulkan aja semua daunnya. Gunakan silet yang tajam dan yang bersih ya teman-teman. Karena ini kita tidak lakukan sambung pucuk, kita melakukan okulasi atau tempel sisip. Jadi diwajibkan bagi teman-teman gundulkan aja semua daunnya supaya tidak mengganggu ketika kita melakukan pelilitannya teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman di sini. Di sini kan ada mata tunas ya teman-teman. Nah, di atas daun ini bekas daun. Nah, untuk bagian penyayatannya teman-teman jangan sampai terbalik ya. Diusahakan jangan teman-teman melakukan penyayatannya itu di bawah mata tunas ya teman-teman. Teman-teman lakukan aja penyayatannya di pinggir bawah tunas. Jangan seperti ini melakukan penyayatannya. Atau di belakang sini ya teman-teman. Teman-teman lakukan penyayatannya itu di pinggir bawah mata tunas aja seperti itu. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Lakukan penyayatan. Perhatikan di pinggir bawah mata tunas seperti ini. Dan kita sayat di bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau kurang sesuai atau masih agak tebalan sebelahnya, bisa teman-teman lakukan penyayatan lagi seperti ini. Supaya sesuai ya teman-teman. Tidak harus terlalu tipis juga, tidak masalah. Untuk itu teman-teman di bagian mata tunasnya ini tidak harus di bagian ini teman-teman ketika melakukan pengambilan mata tunasnya ya. Karena kondisi dari batang ini bagian ini yang paling bagus teman-teman. Jadi saya akan lakukan penyayatannya atau pengambilan kulitnya di bagian ini teman-teman. Kita kelupasi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Potong aja. Diperlebar juga tidak masalah teman-teman. Perhatikan ya, jangan sampai ada kotoran yang menempel. Supaya benar-benar bersih untuk bagian penempelan antara seedling dan entrisnya ini. Langsung teman-teman tempelkan aja. Seperti ini. Nah. Dan setelah ini seperti biasa teman-teman lakukan pelilitan. Perhatikan juga untuk di bagian pelilitannya ini. Di sini saya menggunakan plastik okulasi. Nah, untuk di bagian yang disayat atau di bagian yang dikelupasi itu teman-teman agak diperkencang ya di bagian ini pelilitannya. Kita pelan-pelan aja, jangan terlalu terburu-buru. Supaya agak kencang ya teman-teman di bagian ininya supaya benar-benar menempel dengan sempurna. Nah, seperti ini. Supaya kalau dilihat dari samping itu tidak ada rongga yang ya teman-teman, supaya benar-benar menempel dengan sempurna. Nah, untuk di bagian atasnya ini teman-teman kendor-kendor aja, jangan terlalu kencang supaya tidak memar untuk di bagian entrisnya tersebut. Nah, pelan-pelan aja ya. Kendor-kendor aja teman-teman bagian ini. Dan untuk di bagian atasnya juga seperti ini. Hati-hati untuk mata tunas jangan sampai patah. Untuk di bagian atasnya teman-teman perkencang kembali. Seperti ini. Nah, supaya kencang, supaya air hujan itu tidak gampang masuk ke dalam hasil okulasi atau air itu tidak cepat masuk ke entris ya teman-teman. Yang itu bisa juga mengakibatkan gagalnya dalam melakukan tempel sisipnya teman-teman. Langsung kita kunci seperti ini. Nah, ini sangat rapi sekali dan saya yakin tanaman durian ini akan berhasil teman-teman dilakukan okulasinya. Oke. Dan untuk itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin melakukan okulasi seperti ini khususnya teman-teman ya, yaitu harus teman-teman perhatikan juga dari segi pelilitannya, karena pelilitan atau pengikatan yang tidak sesuai juga bisa mengakibatkan
penempelannya itu gagal juga teman-teman. Jadi pelilitan, pengambilan entris dan batang seedlingnya juga itu harus sesuai ketika teman-teman ingin melakukan okulasi ataupun tempel sisip untuk tanaman durian tersebut. Jadi untuk tanaman durian yang ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua hasilnya seperti apa di beberapa minggu sebelum kemudian teman-teman. Dan ini jangan sampai teman-teman dibuka ya di plastiknya sebelum setengah bulan ataupun 20 hari. Jadi kita biarkan aja seperti ini. Setelah 20 hari ataupun setengah bulan kita boleh melepas talinya tersebut. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.